Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang perkalian pecahan. Siap belajar guys. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian ya. Menentukan hasil kali pecahan diperoleh dengan cara mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang gitu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi mengalihkan dua pecahan itu adalah mengalihkan penyebut dengan penyebut, kemudian pembilang dengan pembilang. Oke ya. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D itu dengan B-nya tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, ini yang di bawah ini selalu berlaku ini A per B kali C per D itu sama dengan A kali C dibagi dengan B kali D, menjadi seperti itu. Ini ya, pembilang kali pembilang, ini penyebutnya dikalikan dengan penyebutnya. Oke. Kemudian jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran itu dirubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi nanti kalau ada pecahan campuran berarti cara mengalihkannya itu dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke ya, seperti itu. Lanjut. Contoh yang pertama, tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Ini pecahan biasa, 3 per 8 kali 4 per 7 itu nanti 3 kali 4 dibagi 8 kali 7 gitu ya. Menjadi seperti ini, oke. Kemudian sama dengan 12 per 56, kalau disederhanakan menjadi ini dibagi 4 itu 3, kemudian ini dibagi 4, 56 itu 14, menjadi 3 per 14, oke. Atau bisa cara langsung ini ya, ini nanti 4 dengan 8 ini dibagi, berarti 8 ini ya, ini dicoret 4, ini 1 kan, nanti ini dibagi 4 berarti 2, menjadi seperti itu ya. Jadi seperti ini, sama dengan ini 4-nya habis dengan 8, berarti 8-nya tinggal 2, berarti 3 per 2 kali 7 atau sama dengan 3 per 14. Gitu ya guys ya, paham ya? Oke. Berikutnya 1 2 per 3 ini pecahan campuran dikalikan dengan 2 1 per 3 dikalikan 4 setengah ya, ini 1 2 per 5 ini menjadi 7 per 5 ya, ini nanti menjadi 7 per 3 dikalikan dengan 9 per 2, ini dikalikan 8 tambah 1, oke ya. Jadi seperti itu, ini 1 kali 5 itu 5, kalau ditambah 2 itu 7 per 5, oke. 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1 itu 7 per 3, ini 4 kali 2 itu 8, tambah 1 berarti 9 per 2, menjadi seperti itu, oke ya. Kemudian menjadi ini 7 kali 7 kali 9, ini 49 kali 9 itu adalah 441, kemudian ini dikalikan ya menjadi sama dengan 30 ya. Oke. Kalau disederhanakan menjadi ini dapatnya 14, sisanya 21 per 30, 21 per 30 ini semuanya dibagi 3, 21 dibagi 3 itu 7, 30 bagi 3 adalah 10, menjadi 14, 7 per 10. Seperti itu, oke. Atau bisa dibuat dengan cara langsung ya. Ini 7 per 5 kali 7 per 3 kali 9 per 2, nanti ini dibagi ini, ya 3 dengan 9 ini 3 gitu ya. Oke ya. Menjadi seperti itu, 7 kali 7 kali 3 dibagi 10 ini adalah 49 kali 3 itu adalah 147 per 10 atau kalau dibagi itu 14, sisanya 10, sisanya 7 dibagi 10 menjadi seperti ini. Jadi sama dengan ini. Oke, paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Amir memperoleh penghasilan Rp3.800.000 setiap bulan. 3 per 5 dari penghasilannya digunakan untuk kebutuhan pangan dan 1/12 dari kebutuhan tersebut digunakan untuk membeli gas dan air minum. Berapa bagian yang digunakan untuk membeli gas dan air minum, berapa rupiah besarnya? Oke ya, kita lihat penyelesaiannya. Bagian untuk membeli gas dan air minum itu sama dengan 1/12 dari kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan itu 3 per 5 menjadi 1/12 kali 3 per 5. Kalau ini disederhanakan, ini dapatnya 4.
berarti sama dengan 1/20 bagian. Oke, ini kalau dirupiahkan menjadi 1/20 kali Rp 3.800.000. Oke ya, ini menjadi sama dengan Rp190.000. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. Yang pertama itu bersifat komutatif, ini tukar tempat saja nih, nanti jadi di belakang sini ya. Oke, dengan B dan D-nya tidak sama dengan 0. Kemudian bersifat asosiatif, pengelompokan ya. Ini dikerjakan lebih dahulu baru dikalikan E per F, atau C per D kali E per F dulu baru dikalikan dengan A per B menjadi seperti ini. B, D, F-nya tidak sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian bersifat distributif, yang pertama itu distributif perkalian terhadap penjumlahan ya, ini dikalikan dengan ini ditambah A per B kali E per F menjadi seperti ini, BDF-nya tidak sama dengan 0. Kemudian bersifat distributif perkalian terhadap pengurangan, ini berarti A per B kali C per D dikurangi A per B kali E per F ya, menjadi seperti ini nanti. Oke. BDF-nya tidak sama dengan 0. Paham ya? Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga, tentukan hasil perkalian pecahan berikut ya. Ini 3/8 kali 4/7 itu menjadi 3 kali 4 dibagi 8 kali 7 atau sama dengan 12/56. Kalau disederhanakan menjadi 3/14 ya, ini dibagi 4 semua ya, oke. Kemudian ini kalau 4/7 kali 3/8 ini nanti bersifat apa namanya? Komutatif ya, itu sama dengan 4 kali 3 itu 12, 7 kali 8 itu 56, berarti sama nanti hasilnya itu sama dengan 3/14. Oke, ini berlaku sifat komutatif seperti itu. Oke, paham ya guys ya? Oke. Lanjut ke contoh yang keempat, tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Ini bersifat asosiatif ya, oke ya. Kita lihat ini dikalikan lebih dahulu, berarti ini 1 kali 2 itu 2, 2 kali 3 itu 6, ini baru dikalikan dengan ini menjadi sama dengan 6/24, oke ya. Atau sama dengan dibagi 6 semua adalah 1/4, menjadi seperti itu. Kemudian kalau yang ini setengahnya, kemudian ini dikalikan lebih dahulu, berarti sama dengan setengah kali ini 6/12 ya. Kemudian ini dikalikan menjadi 6/24, hasilnya juga sama dengan 1/4. Berarti ini berlaku sifat asosiatif. Oke ya, paham ya. Lanjut ke contoh yang kelima ya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut ini ya. Ini juga nanti bersifat apa namanya? Asosiatif ya. Oke. Ini 2/3-nya tetap, kemudian ini pecahan campuran dibuat menjadi pecahan biasa. Ini 4/9-nya tetap ini ya, ini 1 kali 4, tambah 3 itu 7, 7/4 ya. Ini dikalikan menjadi 14/12 kali 4/9 atau sama dengan 56/108. Itu sama dengan ini dibagi apa namanya, dibagi 4, ini juga dibagi 4 menjadi 14/27. Oke. Kemudian ini 2/3-nya. Kemudian yang ini dikalikan lebih dahulu ya, 2/3-nya tetap, ini menjadi 7/4 kali 4/9 atau sama dengan 2/3 kali 28/36 ini, oke. Kemudian sama dengan 56/108, ini sama ya, atau sama dengan 14/27. Berlaku sifat asosiatif, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-6 ya. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Ini 1/3 kali 1/4 ditambah 1/6, ini dikerjakan lebih dahulu. Jadi 1/3 kali disamakan penyebutnya dikalikan 3, yang di sini dikalikan 2 ya, menjadi 3/12, ini menjadi 2/12, oke. Kemudian dijumlahkan menjadi 5/12, kemudian dikalikan menjadi sama dengan 5/36, oke ya. Nah, sekarang kalau ini dikalikan menjadi seperti ini soalnya, oke. Apakah hasilnya 5/36? Kalau itu sama, berarti berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Oke, ini menjadi 1/12 ditambah ini 1/18. Kalau disamakan penyebutnya menjadi 1/36, ini dikalikan 3.
Ini dikalikan 2 menjadi 3/36 ditambah 2/36 sama dengan 5/36. Oh, sama, berarti berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 1/4 dikalikan setengah dikurangi 1/3. Ini dikerjakan lebih dahulu, 1/4-nya tetap. Ini disamakan penyebutnya menjadi 3/6 dikurangi, ini 2/6 seperti itu, atau 1/4 kali 1/6 atau sama dengan 1/24. Nah, sekarang kalau ini dikalikan lebih dahulu menjadi ini ya, soalnya 1/4 kali setengah dikurangi 1/4 kali 1/3 menjadi sama dengan 1/8 dikurangi 1/12. Kalau dijadikan per 24 penyebutnya ya, ini dikalikan 3 berarti menjadi 3/24 dikurangi 2/24 atau sama dengan 1/24. Ini ya sama, berarti berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke ya, paham? Lanjut. Ke contoh yang ketujuh, tentukan ini ya, nilai setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah dan seterusnya, itu nilainya berapa? Kita lihat ini ya, penyelesaiannya. Ini kita memisalkan dulu ketemunya adalah X, ini hasilnya, kemudian atau X-nya sama dengan ini, sama ya, ini X-nya di depan. Oke, kemudian X sama dengan ini kalau setengah, kemudian ditambah ini setengah, ini kan 1/4 itu kan setengah kali setengah. 1/8 itu adalah setengah kali 1/4, kemudian 1/16 itu adalah setengah kali 1/8, kemudian di sini adalah 1/32 ya, berarti setengah kali 1/16 dan seterusnya gitu. Nah, ini yang di dalam kurung ini kan sama dengan X, oh berarti menjadi X sama dengan setengah ditambah setengah X. Nah, nanti X-nya ini dikurangi setengah X, menjadi seperti ini, X dikurangi setengah X sama dengan setengah, ini adalah setengah X sama dengan setengah, ya, berarti X-nya ini adalah setengah kali berapa yang ketemunya setengah, oh berarti X-nya sama dengan 1. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Lanjut sekarang ke contoh yang ke-8 ya. 1/9 ditambah 1/27 ditambah 1/81 ditambah 1/243 ya, kita buat dengan cara yang sama tadi, seperti tadi ya. Ini seperti itu, kemudian X sama dengan 1/9 kali ini 1/27 itu adalah 1/3 kali 1/9, 1/81 itu adalah 1/3 kali 1/27, 1/243 itu 1/3 kali 1/81 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah sama dengan X ya. Berarti X sama dengan 1/9 ditambah 1/3X, kemudian 1/3X-nya mengurangkan X ini menjadi seperti ini, X dikurangi 1/3X sama dengan 1/9, ini 2/3X ini ya. 2/3X sama dengan 1/9, 2/3 kali berapa yang ketemunya adalah 1/9, berarti X-nya adalah 1/6 menjadi seperti ini. Paham guys? Bisa dimengerti ya. Jadi hasilnya adalah X-nya ini adalah 1/6. Oke, paham? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang perkalian pecahan. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.